Selamat malam guys. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bincang-bincang di channel Joyce. Eh, Kebetulan malam ini saya berada di salah satu hotel, tepatnya di Jakarta Pusat, Kebun Kacang. Kebetulan malam ini saya ditemani sama salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Bung Joyce. Alhamdulillah kita ketemu di Jakarta. Jauhnya kota bau-bau sampai di sini juga kita bincang-bincang ya Pak Haji ya. Namanya kita mengurus negara, mengurus daerah, di mana saja kita berada, kita harus membicarakan terkait dengan nasib daerah dan masyarakatnya. Jadi begini Pak Haji, kita bincang-bincang ini ada isu menarik Pak Haji. Nah, isu ini terkait MBG, makanan gizi gratis. Makanan gizi gratis ini kan salah satu program terbaik Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, tapi di dalam program ini ternyata ada masalah. Nah, masalah ini juga terjadi di daerah kita Pak Haji. Nah, tepatnya itu di Bombana, Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Itu masalah keracunan Pak Haji. Kira-kira saya berpikir karena Bapak Haji ini juga salah satu anggota DPR dan harus melaksanakan fungsi pengawasan, bagaimana pendapat Pak Haji terkait masalah kasus-kasus keracunan ini? Coba mungkin Pak Haji bisa jelaskan kepada kita supaya pemirsa ini paham program MBG ini berjalan sesuai seperti semestinya atau bagaimana? Silakan Pak Haji. Iya, terima kasih Bung Joyce. Jadi program MBG ini, makanan bergizi gratis yang dilaksanakan di era kepemimpinan Presiden yang kita sekarang, Pak Prabowo Gibran, itu adalah program yang menurut saya adalah program yang sangat baik karena berkaitan dengan pemberian gizi kepada masyarakat kita yang hari ini masih duduk di bangku sekolah. Ya. Jadi anak-anak kita diberi makanan bergizi yang kemudian itu bisa meningkatkan kecerdasannya. Nah, kehadiran program ini saya kira menjawab itu. Hanya saja memang tidak mudah menjalankan program ini karena harus melibatkan banyak pihak. Nah, saya tentu ada yang menyiapkan makanannya, ada yang memakannya, ada yang mengkonsumsinya. Nah, dalam hal menyiapkan makanan ini, tentu kita bicaranya adalah berbicara tentang bagaimana cakupan gizi yang ada di dalam makanan itu. Terus kemudian bagaimana tingkat higienitasnya, siapa yang melaksanakannya dan siapa yang mengawasi. Nah, ini perlu kemudian didudukkan bersama. Nah, kebijakan Presiden ini sangat jelas bahwa para ahli gizi itu kemudian selain menghitung atau memberikan pertimbangan terkait dengan takaran gizi yang tepat terhadap menu-menu makanan itu, juga sekaligus mengawasi tingkat higienitas, kemudian bagaimana makanan itu kemudian layak makan. Terus kemudian masyarakat juga ada porsinya, jadi ada juga bentuk komite independen yang kemudian terdiri dari masyarakat, terdiri dari orang tua siswa itu sendiri dan perwakilan dari pihak sekolah. Inilah yang kemudian berfungsi mengawasi jalannya pelaksanaan itu. Ya, itu tadi dilihat kalau ada makanan yang kurang bagus, kemudian betul-betul menjaga siswa kita jangan sampai makan makanan yang tidak layak makan. Begitu pula dengan BPOM dan Dinas Kesehatan juga harus dia juga punya kewajiban untuk proaktif mengawasi itu karena terkait dengan makanan. Jangan sampai ada makanan yang kemudian tidak layak makan dikonsumsi masyarakat, anak-anak sekolah kita, dan kemudian bukan bergizi tapi dapat masalah. Yang terjadi di Sulawesi Tenggara dalam 3 kasus yang Saudara Joyce tadi sebutkan, itu saya kira ada pada bagaimana sistem pengawasan dari pelaksanaan MBG ini yang tidak maksimal. Atau bahkan kalau semua sistem pengawasan ini berjalan dengan baik, saya kira tidak ada masalah.
Nah, oleh karena itu kejadian yang terjadi itu termasuk yang terakhir di Kota Bau-Bau yang tanggal 16 September yang baru saya beberapa hari ini, itu kan eh, ada siswa yang puluhan orang yang makan makanan dari dapur MBG, lalu kemudian mengalami mual-mual dan diduga itu adalah sebuah keracunan karena habis makan itu. Informasi yang saya peroleh bahwa ayamnya itu bau, diduga sudah basi dan lain sebagainya. Ini berarti ada yang tidak berfungsi. Berarti pengawasannya yang tidak berfungsi. Oh, Berarti ahli gizi yang memiliki kewajiban untuk mengawasi, selain menakar makanan bergizi, sekaligus mengawasi apa namanya makanan yang akan yang akan dimakan oleh anak-anak, ini tidak berfungsi berarti aduh. pengawasannya tidak berfungsi. Terus kemudian dari Balai POM dan Dinas Kesehatan di daerah juga berarti tidak bekerja secara maksimal. Belum lagi kemudian komite independen ini berarti tidak juga berfungsi karena tidak mengawasi. Kalau ada makanan yang seperti itu sebelum diserahkan ke masyarakat, makanannya ini sudah dibuat oleh dapur, kemudian dapur MBG, terus dibawa ke sekolah. Harusnya sebelum dimakan oleh anak sekolah, ini para pihak yang saya sebutkan tadi ini sudah memastikan bahwa makanan itu layak dimakan. Gitu. Nggak boleh langsung kasih masyarakat, kasih anak-anak langsung kemudian anak itu dimakan ya. Kalau anak-anak dikasih makanan, makan aja. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kira yang tidak berfungsi. Di samping juga itu, kita juga harus mengecek seperti apa sih sebenarnya kondisi dapurnya. Ya, Ini kondisi juga harus dapur. kita cek. Nah, yang mengecek itu kan ada tupoksi dari para pengawas itu. Harusnya mengecek. Nah, ini kira-kira masalahnya ada di situ. Jadi masalah pada pelaksanaannya. Dan ini tidak boleh terulang lagi. Iya, iya, iya. Ya, tidak boleh terulang lagi di daerah lain. Cukup 3 kasus ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi bersama para pihak, termasuk kami di DPRD. DPRD itu memang secara langsung kami tidak terlibat, Ya. karena ini adalah program nasional. Tapi yang mengkonsumsi ini adalah masyarakat kami, Iya, iya. masyarakat Betul. yang kami wakili. Betul, betul. Sehingga Betul, kalau Pak. ada apa-apa juga kami harus bertindak. Dalam hal pengawasan, karena sudah ada case seperti ini, tentu kami akan selalu turun ke lapangan untuk mengecek, memastikan bahwa apa yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, itu benar-benar bergizi dan higienis, ya, tidak basi dan tidak beracun, kira-kira begitu. Iya. Saya pikir memang demikian Pak Haji, karena memang kita lihat dari beberapa kasus, termasuk kasus yang ada di Bombana itu kan yang pertama kali di Sulawesi Tenggara itu kan di Bombana Pak Haji. Nah, di Bombana ini dari berita yang saya baca, itu anak-anak itu keracunan karena makanannya sudah basi Pak Haji. Ya. Artinya apa? Seperti yang Pak Haji sampaikan bahwa orang-orang yang mengawasi ini harus profesional sebelum diserahkan ke pihak sekolah dalam hal ini untuk dimakan oleh para anak-anak siswa, harusnya barang itu sudah steril. Tidak ada lagi yang basi lah atau semacamnya. Nah, sama seperti di yang kejadian lagi yang baru-baru ini di Kota Bau-Bau. Masa ayamnya itu katanya gara-gara ganti supplier, seperti supplier dalam lingkungan tersebut, dalam hal ini dalam Kota Bau-Bau. Nah, itu ayamnya juga katanya sudah tidak layak. Harusnya sebelum masuk ayam itu, ya pihak-pihak orang-orang yang berkompeten di sini dalam hal ini ahli gizi, BPOM dan sebagainya harus memeriksa kualitas ayam tersebut. Tapi kenapa bisa kecolongan seperti itu, Pak Haji? Iya. Jadi menariknya ini begini, mau ganti supplier bahan makanan, itu saya pikir bukan akar masalahnya di situ. Ya. Akar masalahnya adalah kalau ada makanan yang disuplai oleh supplier tadi, bahan makanan yang disuplai oleh supplier tadi ke dapur MBG, harusnya dapur MBG ini menolak kalau tidak layak makan. Iya. Kalau tidak layak dikonsumsi. Jadi mau dia berganti pun dari manapun asalnya, intinya bahwa di dapur MBG lah penentunya apakah dia bisa lanjutkan untuk memasak kepentingan anak ini atau tidak. Kalau rasa bau, kenapa harus dilanjutkan? Kan seperti itu. Terus itu satu. Yang kedua, bisa jadi juga suppliernya sudah bagus
memberikan apalagi namanya bahan makanan itu, tetapi ketersediaan alat-alat yang ada di dapur MBG ini juga bisa jadi tidak standar. Misalnya ketika ayam yang datang sudah selesai dipotong, dibersihkan, kemudian harus disimpan dulu dalam sebuah lemari pembekuan agar dia menjadi segar sebelum dimasak. Jangan sampai lemari pembekuannya tidak standar Nggak juga. standar juga. Atau Betul. kemudian alat-alat memasaknya juga yang tidak standar. Atau pasca memasaknya juga ada yang dilakukan secara tidak profesional. Nah, ini kan banyak penyebabnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang berhak mengevaluasi ini? Iya. Kan itu masalahnya. Iya, betul. Jangan dilepas saja dong. Nah, Badan Gizi Nasional harusnya proaktif turun lapangan mengecek ini. Dan saya dengar juga begini, bahwa dapur MBG yang melayani SMA 7 Bawah ini berada di Kecamatan Kokalukuna. Yang saya dengar kabar dia adalah MBG mandiri. Iya. Artinya memang betul-betul masih menggunakan kemampuannya sendiri. Nah, kita merespon bagus adanya pengusaha-pengusaha lokal yang mau apalagi membantu dalam mensukseskan program ini. Tapi sekaligus pemerintah juga jangan lepas tangan dong. Pemerintah harus lebih intens lagi melakukan pengawasan. Siapa itu pemerintah di dalamnya, kan sudah saya sebutkan tadi. Ada pemerintah daerahnya di dalam, selain dari Badan Gizi Nasional yang berkedudukan di pusat ya. Ada ahli gizinya, terus ada BPOM-nya, ada dinas kesehatannya, kemudian ada apalagi komite independen yang melibatkan para pihak. Nah, ini semua kelihatannya belum berfungsi layaknya yang kita harapkan, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya insya Allah besok saya meninggalkan Jakarta, terbang ke Bau-Bau langsung untuk mengecek langsung kira-kira seperti apa sih sebenarnya sehingga terjadi kejadian yang tidak kita kehendaki itu. Bayangkan informasi yang saya dapat dari kepala sekolahnya, tadi saya mencoba berkomunikasi, katanya pada saat makanan itu ada, lalu kemudian dibagi, terus ada anak-anak yang melapor yang belum sempat makan, tidak sempat makan, bahwa ini makanannya lagi sudah bau ayamnya, tapi pada saat yang sama anak-anak yang sudah menerima duluan, yang puluhan orang yang diduga keracunan itu sudah makan duluan, tidak lagi memeriksa mungkin makanannya, mungkin faktornya karena anak-anak ini lagi lapar atau dan sebagainya, atau memang mungkin menganggap itu makanan yang enak, terus pihak pengawas juga tidak menjalankan fungsinya, ya akibatnya seperti ini. Nah, besok insya Allah setibanya di sana saya akan mengkomunikasikan ini kepada para pihak untuk memastikan bahwa masyarakat yang saya wakili di Sulawesi Tenggara itu betul-betul mendapatkan makanan bergizi gratis itu yang layak konsumsi dan memiliki gizi yang bagus. Iya, Pak Haji. Apalagi ini kan salah satu program unggulan dari Bapak Presiden kita kan. Nah, sebelum saya tutup bincang-bincang kita, Pak Haji, ada satu hal juga yang saya ingin tanyakan terkait pola rekrutmen para tukang masak ini. Harusnya kan tukang-tukang masak ini kan harus profesional. Jangan tiba-tiba diambil dari orang yang belum oke lah dia tahu masak, tapi pola-pola masaknya kan juga harus mereka kuasai, seperti apa masak, misalnya masak ayam, masak rendang atau masak ikan seperti apa. Karena memang saya lihat proses rekrutmen ini dia tidak dilibatkan, maksudku harus ada pelatihan begitu, misalnya seperti tata boga dan sebagainya. Kira-kira Pak Haji, gimana pandangannya Pak Haji ini terkait pola rekrutmen itu? Karena yang saya lihat memang ini barang kapan salah masak pasti akan keracunan juga. Kira-kira bagaimana pandangannya Pak Haji? Iya, jadi begini, bahwa pelaksanaan dari program makan
bergizi gratis ini tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja tiba masa tiba akal, enggak. Jadi ini ada SOP-nya. Ya. Ada SOP-nya. Jadi tukang masaknya itu sudah harus melalui pelatihan. Ya. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan makanan itu sudah dilatih oleh pemerintah. Sudah dilatih, jadi bukan tiba masa tiba akal seperti yang Bung Joyce katakan, enggak. Ya. Nah, inilah yang kemudian kalau saya pelajari, ini rancangannya bagus dari pemerintah, cuman pada pelaksanaannya saya kira ini harus kita evaluasi kembali. Memang harus dievaluasi nih. Kan para tukang masaknya ini kan harusnya sudah dilatih. Ada sertifikatnya atau direkrut dari anak-anak SMK yang tata boga, yang tahu memasak, mungkin begitu Pak Jatuh gimana? Iya, dan memang pemerintah itu begitu programnya. Begitu programnya ya? Iya, pemerintah itu begitu programnya. Jadi tukang masaknya itu adalah mereka yang sudah terlatih. Bagaimana kenyataan di lapangan Nah, setelah ini Pak Haji dia. lihat? Dengan adanya kasus seperti di 3 daerah yang berbeda ini, tentu inilah akan menjadi bahan analisis kita semua, termasuk bahan pengawasan kami di DPRD. Nah, kami akan turun lapangan mengecek. Saya akan bertanya kepada tukang masaknya, sudah pernah dilatih tidak? Iya. Saya akan cek juga sarana dan prasarana yang ada di dapur masak, di dapur EBG-nya. Saya harus cek juga bagaimana pelibatan komite independennya. Saya harus cek juga bagaimana pengetahuan kepala sekolahnya, guru-gurunya terkait ini. Karena ini anak ini harus di safety, harus jangan langsung diberikan makanan tiba-tiba saja begitu. Harus ada apalagi pengetahuan dari pihak sekolah bahwa sebelum dikasih makanan anak ini harus juga dilihat dulu kembali. Karena jangan sampai dari dapur makanan, dari dapur EBG itu yang dibawa ke sekolah, prosesnya mungkin ada peristiwa yang membuat tidak higienis sampai di sekolah. Nah, itu juga yang harus kita lihat. Karena itu saya kira kami yang menjadi perwakilan masyarakat di daerah tentu tidak akan tinggal diam melihat kejadian ini yang selalu berulang walaupun di tempat yang berbeda. Intinya bahwa program ini baik dan kami dukung, apalagi partai saya, Partai Hanura, itu sudah menyatakan mendukung presiden yang konstitusional yang disampaikan oleh Ketua Umum langsung Pak Oso dalam forum partai. Dan itulah kemudian kami menerjemahkannya di daerah menerjemahkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini presiden. Tentu kami akan kawal di daerah. Cara mengawal kami kalau ada yang perlu kami kritisi demi perbaikan, kira-kira seperti itu. Ya. Saya pikir ini sangat bagus sekali apa yang kita bincang-bincangkan malam ini agar menjadi patokan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam proses mengawal jalannya makanan gizi gratis ini, karena pada dasarnya makanan ini akan disalurkan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Anak-anak kita ini harus mendapatkan memang makanan-makanan yang sehat. Nah, kita sudahi dulu bincang-bincang malam ini. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ada yang ditambahkan? Saya mungkin ingin closing statement. Ya. Bahwa kejadian yang menimpa Bombana, menimpa anak kita di Bombana, anak kita di Buton, Kabupaten Buton, dan terakhir anak kita di Bau-Bau, itu sangat kami sesalkan. Artinya bahwa kejadian ini adalah bagi kami melihatnya adalah sebuah kelalaian yang dilakukan oleh para pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan MBG ini, dan ini akan kami tindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan para pihak dalam rangka melihat di mana kelemahan-kelemahannya, lalu kemudian itulah yang menjadi bahan evaluasi mereka. Kami terus akan melakukan pengawasan dan target kami, keinginan kami adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan makanan bergizi gratis ini tidak lagi meracuni generasi-generasi kita. Jadi ke depan itu tidak boleh lagi ada kejadian yang sama seperti itu. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Jadi untuk sementara kita sudahi dulu
Sampai jumpa kembali di bincang-bincang Joyce berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.